Halo guys semuanya, balik lagi sama gue Rahel di podcast Jangkos. Oke, kali ini gue udah sama teman-teman gue nih. Ada siapa? Halo, aku Cece atau Sharon. Halo, aku Liana. Halo, saya Ruby. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih, yaitu budaya. Kita bakal kulik, kita bakal diskusi tentang budaya masing-masing dari kita semua. Nah, kalau boleh tahu, Cece sendiri dari suku mana? Pulau mana? Boleh tahu nggak? Kalau aku tuh dari Tionghoa. Ah, Tionghoa. Kalau Ini Kalau aku dominannya budaya Betawi ya guys. Cuma papaku Jawa. berarti kali ini kita bakal bahas sedikit budaya Jawa. Jawa. Oke, kalau Robi, Kalau saya mau bahas tentang suku Dayak. menarik nih Dayak guys. Kira-kira kita bakal ngulik kemana dulu ya guys. Dari Cece dulu kali ya. Ini menarik juga nih, Tionghoa. Nah, kayaknya emang kelihatan banget sih ya dari mukanya. Boleh dijelasin nggak kira-kira yang Tionghoa tuh mama apa atau ternyata dua-duanya juga orang Tionghoa? dua-duanya, papa Oh, sama keturunan sebelumnya juga Tionghoa. Terus Tionghoa tuh ada marganya gitu nggak sih, Cek? Ada, Tionghoa tuh sama kayak budaya yang lainnya, dia ada marganya, cuman ada contohnya tuh kayak Tan. Aku sendiri marganya Tan. Tapi ada yang Lim, ada yang Oi gitu, kayak artis kan Morgan Oi. Nah itu kayak gitu. Nah kayak gitu. Cuman kalau di agama aku tuh kalau ngebahas ke pernikahan dia nggak boleh juga sesama. Nggak boleh, Marga. berarti kayak Batak ya? Iya. Iya kan. Tapi kalau misalnya kalau disebut namanya jadi kayak aksen. Kalau ya sebenarnya kalau marga tuh ya dipakai di belakang. Kalau aku jadi Serenia Tania harusnya. Jadi Tania itu jadi Tania gitu. Tapi kan kadang ada beberapa marga tuh yang dimasukin ke akte kelahiran, kadang ada yang enggak. Nah, kalau Cici sendiri, Kalau aku nggak ada yang dimasukin ke akte ya, tapi kalau mama aku ada dia. Namanya Oni kan. Jadi dia namanya Oni Lim gitu. menarik sih ini. Terus kalau Lili sekarang gimana? Kalau aku kayaknya budaya Jawa tuh udah banyak banget ya di kalangan kita gitu. Maksudnya hampir seluruh wilayah di Indonesia itu pasti ada orang Jawanya, ada budaya Jawanya, ada orang Jawanya lah ibaratnya kayak gitu. Coba tunjuk tangan siapa yang orang Jawa di sini? Yang ada keturunan Jawanya Banyak ya guys, banyak. gitu. Paling nanti aku bakal ngasih tahu hal-hal yang mungkin baru, hal yang baru buat kalian gitu, kayak contoh tingkatan bahasa Jawa. Oh iya. Iya, karena ada 3 ya. Yang pertama itu kalau nggak salah lupa nih. Ngapak tuh Jawa bukan? Ngapak Jawa. Itu lebih kayak ke logat sih. Oh, beda ya? Ini bahasa tuh kayak yang tahu gak kromo inggil gitu-gitu. Terus kromo madya. Jadi kromo inggil itu tata bahasa yang paling sopan kalau di Jawa. Kalau kromo madya itu yang middle lah, yang middle gitu. Terus kalau yang satu lagi aku lupa, itu yang paling kasar, ibaratnya yang akrab gitu loh. Kalau misalnya udah akrab, kasar itu ya namanya yang gitu. Ntar aku lupa namanya apa gitu. Oke, dulu sekarang kita Robi nih. Dari Dayak kayaknya masih kalau di sekitar kampus, di sekitar kelas kita kayaknya cuma Robi aja gitu ya, orang Dayak. Benar nih, coba Robi ceritain dong gimana apa budaya Robi Dayak. Sebenarnya kalau budaya Dayak itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Jadi Dayak itu bukan hanya cuma satu aja gitu. Jadi ada lagi
sejenisnya. Nah itu nanti beda-beda jenis, beda lagi tuh, beda bahasa, beda logat, beda adat. Oh, kalau Robi sendiri Dayak dari apa? Kalau saya Dayak ini, Dayak Bahi, Berapa? Bahi, Berahi. Bahi itu ada di Kalimantan Barat. Kalau untuk bahasanya? Bahasanya itu Dayak itu bahasanya Bahi. Ya kan Dayak itu kan kalau yang saya tahu ya yang di Kalbar ya, ada Dayak Bukati, Dayak Bahi, Dayak Banyari, dan banyak lagi juga. Dan itu maaf, itu tiap wilayah berarti beda bahasa itu. Beda lagi. Jadi setiap wilayah itu dia tergantung itu jenisnya. Kalau dia masih satu jenis masih ada kan sedikit berikan, cuma biasanya beda daerah, beda logat tuh. Karena agak susah beda. Oh ya, sama kayak di Tiongkok juga sebenarnya. Di Cina ada, kan di sini ada di Tangerang tuh banyak juga Cina-Cinanya. Nah, itu ada bahasanya tuh ada Hokkien, ada Hakka gitu. Nah itu ada sebenarnya ada satu lagi tapi aku lupa. Kayak Hokkien tuh lebih kayak Cina banget kalau nggak salah. Kalau Hakka tuh yang kayak masih ada Indonesia kayak gitu, aku lupa sih. Tapi kayak aku di daerah aku jarang pakai Hokkien sama Hakka kayak gitu. Cuman kalau yang kayak di Tangerang, di Jakarta, nah itu masih pakai. Kalau kosnya sendiri budayanya apa? Aku apa ya? Campur-campur sih tapi lebih ke Betawi kali ya, lebih Betawi. Karena dari orang tua tuh, papaku tuh Betawi, mamaku juga mamaku dicampur-campur, dia ada Pakistan ada Betawi, tapi karena kita lama tetap di Jakarta, terutama di Jaktim, sama sebelumnya pernah di Tebet, jadi budaya Betawinya tuh masih kental banget di keluarga kita. Nah kalau ini bilang juga nih soal bahasa. Kalau dari Chen sendiri, aku kadang tuh masih belum kayak kadang tuh kan belajar gitu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin sendiri tuh beda kan sebenarnya sama. Beda. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya gimana ya? Aku tuh Tionghoa, tapi aku sebenarnya nggak bisa banget bahasa Mandarin. Itu paling bisa beberapa kata doang, karena di daerah aku tuh udah kayak nggak diwajibin bahasa Mandarin lah, Hokkien, Hakka gitu udah nggak diwajibin lagi gitu. Jadi kayak kita udah campuran sama Sunda aja sebenarnya. Cuman Sunda juga kita nggak begitu ngerti ya. Sunda ini ngerti juga ya Tionghoa Ya Tionghoa Sunda, tapi sebenarnya ya Sunda dikit-dikit ada yang bisa. Kalau mama papaku kayak bisa dia Sunda. Cuman kalau Mandarin di kita udah jarang. Cuman paling yang dari rantauan dari Medan, dari Kalimantan, nah itu masih pakai bahasa itu. Oke. Nah itu juga kalau misalnya bahasa, malah menurutku ya bahasa yang paling ribet tuh bahasa yang Cina apa ya sebenarnya? Bahasa Mandarin, bahasa Iya Mandarin itu. Itu kayak bahasa tersulit ya. Iya soalnya beda nada aja tuh bakal salah. Iya, Ada salah banget. ngerti. Iya, iya. Kayak pengucapannya tuh kadang kayak ada dengungannya segala macam. Kalau di Arab juga kayak gitu kan, maksudnya kayak daerah tuh ada dengungannya, terus nanti pendeknya itu kan mengarah banget sama artinya gitu kan. Itu sama berarti sama kayak Sama kayak gitu. Ini dari tadi bahasa gimana tuh, tiga bahasa tadi. Oh ya, aku baru ingat ya guys. Kalau yang akrab atau yang biasa-biasa pasar kayak gitu, kayak aku ngomong ke kalian gitu, yang sebaya itu disebutnya Kongo kalau nggak salah Kongo. Sebentar ya, sebentar. Ngoko, bro, ngoko guys, itu ngoko. Nah yang tapi kalau di keluargaku ini dominannya bahasa Indonesia sih. Cuma kalau keluarga papaku dia emang pakai bahasa Jawa terus gitu. Tapi mayoritas emang udah rata-rata pakai bahasa Indonesia. Karena tinggal di sini kali ya. Iya, udah lama tinggal di sini. Kayak gitu sih. Nah, Robi, gaya bahasa Dayak. Iya, kita nggak pernah tahu nggak sih bahasa Dayak Bahasa gimana? Dayak gimana? Coba belajar kayak gimana kita dong. Bahasa Dayak saya, soalnya kan cuma tahunya bahasa Dayak saya sendiri. Iya. Oke. Apa ya?
Misal saya mau pergi kuliah, Iya gitu kayak, ya. Kalau saya mau pergi kuliah itu semua hampir itu kalau bahasa daerahnya hampir ini sih. Nah ini aja nih misalnya saya mau makan misalnya, aku mau makan tuh, nah itu. Terus lebih ke nada kali ya. Nah ini kalau bahasa itu misalkan aku mau makan misalnya. Nah, kalau di bahasa daerah saya itu aku mau makan tuh. Makan adanya gitu ya. Ini makan tuh. makan tuh ada kemenan lidah keluar gitu ya. Misalnya kalau bahasa Dayak itu misalnya pulang ya. Kalau saya itu pulang. Jadi ada penekanan dulu. Oh, pulang. Misalnya pulang makan. Pulang. Oh, Pulang, bahasa tapi Arab. itu susah ya. Iya. Kalau pergi Pergi itu kampus. 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 Oh itu beda tuh. Itu beda jauh Iya, banget tuh. iya, pergi. Dari pergi bahasa Indonesia terus bahasa Dayaknya ke kampus. Saya gini, saya mau pergi kuliah. Misalnya aku mau fokus kuliah. Pergi ke kampus. Tapi oh, oke. Kalau ini tuh misalnya ngobrol sama orang sama orang Dayak kayak gimana? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya gini, saya kalau misalnya ngomong sama orang kayak saya tuh gini, saya kan emang dari kecil emang nggak pernah diajarin, saya, tapi saya dengar dulu, karena bapak saya, bapak saya kalau di rumah mau pakai bahasa Dayak, jadi kalau ngomong ke saya pakai bahasa ini, bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk langsung ngomong ke orang Dayaknya masih kayak masih nggak ada aturan bahasa. Tapi kalau dengar ngerti, misalnya orang ini ngomong apa sih ngerti, cuman kalau saya balas pakai bahasa Dayak ya kayak nggak bisa menyatu kata-katanya. Tapi itu tahu apa tiap-tiap katanya artinya tahu. Dia mau nanya apa? Tadi udah dijawab sama dia ngomong sendiri. Tadi aku mau nanya di rumahnya sehari-hari pakai bahasa Dayak nggak gitu. Terus katanya orang tuanya pakai bahasa Dayak. Sebentar. Jadi katanya kamu kan ada keturunan Pakistan ya. Mama kamu itu pure orang Pakistan atau ada keturunan dari nenek moyangnya apa kayak gimana? Lebih ke keturunannya sekarang masih dekat ya. Jadi jidaku nih nenekku. Ih kayak di Arab ya. Karena memang mereka timur kan, Iya sih. dan berdekatan jadi saling berinilah. Iya pokoknya gitu kan kayak gitu. Terus jidaku dan abahku ini ya memang Pakistan. Lebih kayaknya sih lebih ke abahku memang perantauan dari Pakistan ke Indo. Jadi memang keturunannya itu masih dekat. Terus kalau jidaku sendiri jidaku juga ada anaknya tapi makanya aku bilang nih nyampur banget, dan karena udah lama stay di Indonesia jadi ya udah, dan keluarga juga kebanyakan tuh udah di Indo semua gitu. Terus terus kayak karena kita masih ada keturunan dari timur, jadi keluarga besar atau keluarga yang lebih jauh tuh kadang menikah juga sih sama orang timur gitu, entah Afghanistan atau Arab atau apa gitu. Jadi benar-benar kalau lagi lebaran segala macam tuh nyampur, benar-benar yang kayak udah kayak gado-gado, nyampur segala macam. Nah, untuk bahasa sendiri ada yang memang masih pakai bahasa kalau di Pakistan tuh bahasanya Urdu namanya. Oh Urdu. Bahasa Urdu. Terus ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya kayak aku dan sepupu-sepupuku atau bahkan mamaku sendiri tuh nggak bisa bahasa Urdu karena memang dari kecil gitu memang di Indo Udah stay di sini. Iya, stay di sini gitu. Jadi kayak udah orang Betawi aja gitu. Jadi udah nggak pakai bahasa Urdu gitu. Tapi kalau untuk ketua-tuanya itu masih bisa pakai bahasa Urdu atau bahasa Arab. Sama ya, berarti kayak aku juga udah nggak ada pakai bahasa Mandarin, oke gitu ya. Kalau nggak salah di Tiongkok itu ada sanjit gitu ya. Iya, Nah aku nggak tahu dah itu apa. Oh iya, sanggit tuh hampir sama kayak
gimana ya, kayak lamaran gitu loh. Kalau misalnya di aku kan ngelamar kan tahap-tahap pernikahan tuh ada berapa ya? Pertama kita tuh dilamar secara tanpa orang tua, kayak misalnya antara aku dan pasangan aku doang nih, itu dilamar juga nih. Tapi dia tuh belum ngajuin ke orang tua. Nah itu ada lagi tuh yang kedua. Nah itu yang dimana dilamar tapi orang tua doang yang datang buat melamar kita. Nah kalau selanjutnya itu dia udah kesepakatan berdua, kayak kedua keluarga udah setuju, kayak udah siap lah gitu. Nah kita sanggit lah tuh yang dimana kita dibawain seserahan. Oh. Nah itu sama gak sih di kalian ada? Iya benar. Nah iya. Tapi kalau kita itu maksudnya ke tunangan. Oh iya ya kayak gitulah. Dipakein cincin kan? Iya. Nah ya itu kita dibawain. Selanjutnya tuh isinya kalau di aku kayak ada baju, handuk, pokoknya perlengkapan yang mau dipakai kita, ya lebih ke buat dipakai kita sih, kayak sepatu, tas gitu-gitu. Lebih ke si perempuan juga. Nah iya, terus kalau di aku juga ada isian makanan. Nah makanannya tuh kayak ada teng-teng. Teng-teng tuh kayak apa ya? Yang nasi dikeringin itu rengginang kayak gitu. Nah itu bahasanya kayak teng-teng gitu ya dia. Nah tapi maksudnya kalau di aku tuh ada kaki babi, tapi bukan pure kaki babi dibawain ke seserahan itu enggak. Jadi ada makanannya tuh kalengan, namanya cukyok kalau nggak salah. Nah itu tuh isi kalengannya tuh cuma segini, tapi tuh sebenarnya itu isinya kaki babi, cuman kaki babinya nggak utuh, kayak udah potongan gitu. Cuman itu harus dibawa kayak ada manisan, permen segala macem. Itu ada artinya tersendiri. Itu sebenarnya ada artinya, kayak ada buah, aku lupa sih lambang-lambangnya apa, tapi itu semua ada artinya kayak gitu. Nah kalau di aku kan kayak gitu tuh sanggit kan. Sama kalau di aku apa ya, kalau misalnya ada yang nikah nih, misalnya aku belum nikah terus adik aku udah nikah duluan, itu namanya kan dia ngeduluin aku kan. Nah di acara sanggit itu kita tuh ada acara namanya pelangkah. Jadi kita disediain pita, dimana pita itu digunting sama aku karena aku udah siap nih dilangkahin sama adik aku. Nah karena pelangkah itu tuh harus ada tukerannya gitu. Aku mau apa, misalnya aku mau nggak usah mahal-mahal, misalnya aku mau gelang lah gitu, emas. Nah nanti adik aku nih beliin aku gelang emas buat persetujuan kalau aku tuh dilangkahin. Nah gitu. Nah kalau di Jawa sendiri gimana tuh? Juga kayak ada kayak gitu Kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang nikah nih, misalnya aku punya adik aku nikah duluan, iya kayak gitu. Harus ada apa ya, barang yang kita kasih ke gitu. kakak kita gitu yang kita nikahin. Kalau di Dayak sendiri? Kalau setahu saya sih nggak ada sih sistem kayak misalnya, jadi kayak yang paling tua yang muda yang nikah duluan sebenarnya nggak masalah. Nggak ada aturan. Tapi kalau di Dayak boleh nikah sama satu saudara gitu, maksudnya kayak satu wilayah gitu, satu jenis sukunya gitu. Kalau satu suku boleh, Oh boleh. sahabatnya bersaudara. Kalau saudara jauh masih boleh lah, sampai jangan sampai terlalu dekat. Iya masuk tahu. Oke. Nah, untuk ini nih, ini juga lumayan jadi bahan perbincangan juga kalau misalkan di sosial media soal pakaian saat menikah. Nah, kan ada pakaian adatnya. Oh iya. Ada sekarang yang semakin modern. Ada yang kayak mau pakai Baju baju adat gitu buat menikah segala macam, pengennya kayak modern dress aja gitu kan. Nah tapi ada beberapa kayak budaya tuh yang kayak menikah tuh harus pakai baju adat ini loh, kayak gitu, baju adat budaya masing-masing gitu loh. Nah untuk Cece, Lili, dan Robi sendiri seperti apa? Kalau di aku harus masih pakai baju adat. Nah kayak tadi sanggit kan, itu sanggit pemberkatan. Nah itu
sebenarnya kita ada baju chongsam Nah, yang baju bisa. Cina. Nah itu kalau sanggit itu pakai itu, harus pakai itu. Sebenarnya banget di acara Tionghoa nih ada apa, pokoknya ada yang bilang gini, pokoknya kalau misalnya nikah tuh harus pakai baju satu gaun satu seharian nggak boleh ganti-ganti. Nah tapi karena udah makin kesini makin modern, jadi banyak yang kayak pasang gitu pakai baju chongsam lah, terus ntar baju resepsinya beda lagi, kayak 2 kali ganti. Nah jadi kalau aku ya itu sih paling baju adatnya itu chongsam. Nah, setahu aku tuh kalau misalnya Tionghoa tuh untuk baju pernikahan itu warnanya pun juga harus menyesuaikan nggak sih? Kayak misalnya atau ada kayak misalnya baju pernikahan warna merah itu melambangkan apa kayak gitu. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya di nikahan tuh nggak harus warna merah ya. Biasanya kalau Tionghoa tuh identik sama warna merah karena warna merah tuh kayak lambang keberanian gitu, keberuntungan. Pokoknya Imlek aja rata-rata orang pakai baju merah kan, karena bisa membawa suasana cerah gitu buat orang lain. Cuman kalau nikah itu nggak mesti dia merah kayak gitu. Apalagi buat resepsinya kan, ya nggak mungkin, tetap pakai yang biasa yang putih. Kembali ke selera masing-masing. Kecuali kalau Imlek ya, kalau Imlek kayaknya harus juga pakai baju merah. Kalau ini Lebih ke kayak bayang nggak sih? ya kan kalau dulu tuh ada beberapa macam ya kebayang. Iya. Tapi kalau untuk diwajibkan harus pakai baju adatnya itu lebih ke tergantung keluarga. Soalnya kan kadang ada keluarga yang udah modern gitu kan. Jadi kadang ada yang udah nggak pure baju adatnya banget gitu. Desainnya udah kayak udah campur-campur sama desain-desain yang modern lainnya kayak gitu sih. Robi Kita nggak pernah tahu nggak sih baju Iya. adat orang Dayak. Dayak Dayak gitu. tuh ya. Bagi orang Dayak tuh dia ini, kalau kalian nanti bisa cek dulu tuh dia pakai apa, terbuat dari kulit kayu. Kulit kayu. Ya, nah tuh itu biasanya kayu apa namanya, lupa aja namanya. Itu biasa dipakai buat acara nikahan sih biasanya. Jadi pakai tuh kayaknya. Ya terbuat dari kulit itu, dari kulit kayu yang Oh. proses tapi bukan langsung kulit kayu. Oh, Iya. maksudnya kulit kayu kayak udah dijadiin baju gitu ya? Oh, Jadi dari oke pasang oke. pasang hiasan gitu. Oh, iya. Oh, oke. Baru tahu, bener. Nah kalau aku sendiri tapi ya benar sih tergantung keluarga ya. Kalau keluarga aku sendiri tuh benar masih kayak baju adat tuh mesti wajib kudu harus gitu loh. Kayak boleh misalnya resepsi mau pakai model dress segala macam tapi pas apa Tunangan, atau apa apa? itu kayak baju adat gitu. Nah kalau keluarga aku sendiri memang kalau pernikahan tuh ribet banget. Sekarang bisa 2 hari 2 malam sendiri buat pernikahan tuh. Terus sekarang juga resepsinya juga beda. Nah kan kalau kalian tahu henna night gak? Tahu yang ini kan? Iya. Tapi itu sebenarnya lebih ke arah sih. Tapi aku nggak tahu apa kalau keluarga aku juga kayak gitu keluarga. Kalau nikah tuh kayak nggak kelar-kelar dah pokoknya. Kayak ada aja gitu acaranya. Dari kayak aduh apa namanya ya, intinya banyak lah gitu kayak naik terus nikahan pertama sendiri tuh yang angkat segala macam terus nanti Membantu gitu ada. iya mirip-mirip kayak gitu tapi apa bahasanya ya aku juga lupa sih. Di Arab di kultur umum ada ini nggak sih kayak bridal shower atau enggak? Kalau itu sih lebih ke seperti aja nggak sih kayak mau ngerayain atau enggak gitu. Itu kayaknya emang di apa, di budaya lain kayaknya nggak ada deh, itu karena emang tren sekarang aja Iya, kan. tren. Iya, tren sekarang. Terus juga kayak itu dari luar gak sih? Iya, Iya. iya itu loh. Bukan dari Indonesia.
Mira ada yang kalian pengen tanyain lagi nggak nih soal budaya masing-masing? Nih kalau aku sih penasaran banget sama, kan kalau tadi pernikahan udah kan, nah kita tuh ngebahas tentang kematian. Maksudnya aku tuh serem ya. enggak, bukan itu. Maksud aku tuh gimana sih kalau di budaya Dayak, Jawa, di Pakistan itu cara apa ya? Gimana sih ada cara untuk kayak misalnya ada orang meninggal itu acaranya itu gimana sih? Aku lebih penasaran ke Dayak sih kayaknya. Kalau beda itu kan dia gini, kalau sekarang kan udah modern ya, jadi itu udah ada dua pilihan tuh, ada yang pakai acara adat, ada yang pakai cara secara agama. Jadi biasanya kalau untuk modern sekarang sih biasanya disesuaikan dengan aturan agama. Jadi kalau yang dari adatnya itu biasanya kalau orang meninggal tuh ada kayaknya itu kayak percaya gitu, ya apa namanya simbol. Jadi kalau misalnya orang meninggal tuh ntar diadatin tuh, jadi kayak pakai apa kayak telur ayam bareng sama ayam gitu, Itu biar diapain? Dimasak atau itu dimasak. dimasak? Kalau simbolnya sih saya sih nggak pernah dikasih tahu ya apa setiap mana simbol, jadi cuma lihat doang. Gitu lah ya. Jadi menurut Kalau aku tuh acara meninggalnya tuh pakai peti ya, dia tuh ya kan pakai peti. Yang di acara tuh sebenarnya dia tuh boleh mau ada dua pilihan juga, sama maksudnya dia mau dikubur atau dibakar, dikremasi. Nah kalau dikremasi itu sendiri sebenarnya emang diwajibin di agama aku, karena kalau di agama aku tuh sebenarnya dia bakal terlahir kembali kan, namanya sumimba lahir lah. Nah itu tuh dia peleburan badan jasmaninya buat hancurnya itu cepet kan. Kalau dikremasi dibakar langsung hancur, dia langsung jadi tulang. Nah jadi kalau misalnya dikubur kita harus ngelewatin fase itu, peleburan badan jasmani yang dimana kita digigitin dulu gitu-gitu, itu kan lama ya prosesnya. Nah kalau misalnya kita mau nyampe ke alam surga atau segala macam itu sebenarnya kita harus dibakar biar cepet. Nah kayak gitu. Cuma kalau aku tuh tradisinya ya udah nanti pas kita mau diantarin ke kuburannya itu ada namanya syukim gitu warna putih. Nah itu disebar-sebarin kalau kita tuh lewat situ. Sama pas diangkat si petinya itu dia mecahin semangka, jadi semangka dibanting gitu. Kalau dia mau jalan nandain keliling juga kayak gitu. Cuman kalau di aku meninggal kan maaf ya, maksudnya kalau di agama lain kan sehari 2 hari kelar ya acaranya. Kalau di aku tuh bisa sampai 7 hari. Jadi dipasangin tenda nih, ya kan? Tenda. Nah petinya itu ada acara di mana belum dimasukin ke peti nih, pas baru meninggal kan. Datang petinya tuh bisa sore gitu kan. Jadi kita dimandiin segala macam, didandanin, digantiin baju, dress atau apa. Nah, baru dipindahin ke dalam petinya. Dipindahin ke dalam petinya itu nggak langsung ditutup juga. Sehari dulu, biar orang-orang yang belum datang, belum melihat atau saudara-saudara ini bisa lihat. Jadi ditutupnya tuh kayak 2 hari kalau nggak sehari, tergantung acaranya gitu ya. Nah setelah ditutup tuh kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu sebenarnya ada pilihan juga, karena acaranya lama. Sebenarnya di Cina itu boleh diformalin atau enggak. Nah gitu, ada yang suntikan formalin itu kan. Nah sebenarnya harusnya enggak ya, enggak harus diformalin. Tapi karena namanya kita mayat, takutlah ada bau nggak enak atau apa, makanya diformalin lah kayak gitu. Jadi pas hari keduanya ditutup masih ada di situ tetap disembayangin sampai hari dimana dikubur. Itu lumayan lama juga, hampir semingguan acaranya. Nah cuman kalau kakek aku dulu dia milih buat nggak diformalin karena dia bilangnya gini, gue takut hidup lagi katanya gitu, gue takut mati suri, jadi gue nggak mau diformalin karena gue bisa bangun. Karena kalau udah diformalin ya lu yang tadi yang mau mati suri pun udah nggak bisa kan, udah tuh. Nah Berarti kepercayaan mati suri itu mas apa ya? Kamu percaya gitu? Percaya karena ada ya di kampung aku ada yang namanya kayak gitu. Nah kalau aku penasaran
sama kalau diajar di Pakistan tuh gimana? Soalnya kan kalau di Jawa lumrah ya, kayak misalnya ada 7 harian, terus seminggu, terus sama 40 harian. Kalau di Pakistan kayak gimana? Aku sebenarnya sama aja sih sebenarnya kayak di Jawa segala macam gitu. Maksudnya masih ya biasa aja meninggal, terus ada tahlilan 3 harian sampai 100 harian pun juga ada gitu. Mungkin kayak gitu aja sih. Berarti ngikutnya ke agama ya, bukan budaya Iya, ya, iya, ada budayanya iya, lagi ya. iya. Kalau budaya sendiri sih gak ada ya kalau untuk pemakaman segala macam itu lebih ke budaya, lebih ke agama itu. Ya. Nah ini kita udah banyak bincang-bincang nih guys. Tapi kira-kira masih ada yang penasaran nggak soal budaya dari masing-masing kalian gitu? Kalian pada tahu Jawa Kejawen nggak? Nah itu nggak tahu. Jadi sebenarnya Jawa Kejawen itu kepercayaan orang-orang Jawa terdahulu. Jadi orang dulu itu belum kenal tuh namanya agama Islam kan. Dia baru kenalnya tuh Hindu, Buddha, kayak gitu. Nah, Kejawen itu bagian dari tiga gabungan ini, Jawa, Hindu, Buddha, kalau nggak salah ada Islamnya juga deh. Nah, itu tuh apa ya, kayak tradisinya kental banget sih, karena di keluarga bapakku tuh masih ada yang kayak gitu, terutama yang tua-tuanya kayak gitu. Jadi yang masih percaya kalau misalnya tuh malam satu suro tuh harus nyuci keris kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kita punya anak perempuan belum menikah, terus biar anaknya nanti subur, terus juga berkah hidupnya, itu biasanya dipasangin padi di depan rumahnya kayak gitu. Masih mengandalkan mitos-mitos paman gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Itu ada kayak simbol-simbolnya tersendiri gitu. Tapi itu unik sih menurut aku. Aku nggak tahu banget Kejawennya, cuma ngelihat keluarga bapakku gitu yang tua-tua mungkin, itu seru sih kayak gitu. Walaupun kita nggak percaya nggak sih, kayak ngapain Di ya? zaman 2025 gitu. Apakah akan masih ada penerusnya atau Pasti ada penerusnya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak maklumin itu sama nggak belajar itu, culture nanti nggak akan hilang, nanti nggak ada lagi. Jadi jangan lupakan budaya kalian masing-masing ya guys. Oke, menurut aku udah cukup banget nih kita ngobrol-ngobrolnya, kita diskusinya. Menarik banget pembahasan kalian, budaya-budaya. Banyak banget nih insight baru yang aku dapetin hari ini. Terima kasih banget ya guys, teman-teman semuanya. Juga baru tahu loh Pakistan bahasanya Urdu. Terima kasih teman-teman. Boleh dong kita bilang ngucap makasih pakai bahasa masing-masing kali ya? Boleh. Oke. Aku apa ya? Aku pakai bahasa Indonesia aja, berarti kalian Azizi Cina, Aku Jawa. Lili Jawa sama Robi Dayak. Terima kasih. Nah aku ada dua nih ya, yang satu Shishe, terus yang satu Kamsha. Aku matur suwun. Kalau saya terima kasih. Oke, sama berarti ya. Sama berarti. Oke, kalau gitu